Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Makassar dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Yeni Rahman mengadakan pertemuan dengan masyarakat Kelurahan Kunjung Emae, Kecamatan Mariso, Jalan Raja Wali Lorong 29, RT 12 RW 3, Makassar, Sulsel, Sabtu 5 Agustus 2023 sore. Reses tersebut mendapatkan sambutan yang hangat dari warga, terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat yang hadir dalam forum tersebut. Sekitar pukul 17 WITA, warga bergantian menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka. Isya, salah satu warga Kelurahan Kunjung Emae, menyampaikan keluhannya terkait banjir yang sering menggenangi kompleks rumah mereka selama tahun 2022. Ia berharap aspirasi masyarakat bisa didengar dan diperjuangkan. Yeni Rahman menanggapi dengan janji untuk memperjuangkan keluhan dan aspirasi tersebut dengan menyampaikannya ke pemerintah daerah. Selain itu, ia juga menyoroti tidak adanya program bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM bagi masyarakat. Sebagai wakil rakyat dari Dapil 5 Makassar, yang mencakup Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate, Mamarita, Yeni Rahman merasa memiliki kewajiban untuk terus berjuang dan berbicara demi harapan masyarakat, terutama terkait isu pendidikan. Selain itu, Yeni Rahman mengajak seluruh warga agar tidak ragu untuk menyampaikan pandangan dan keluhan mereka. Insya Allah, semua masukan dan keluhan masyarakat kami akan sampaikan ke pemerintah, katanya. Dengan agenda pertemuan yang penuh dengan keluhan dan aspirasi warga, diharapkan langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Kunjung Emae. 80-90% terrealisasi. Saya sengaja untuk memancing Bapak Ibu sekalian, karena kita kenal ya, ada lorong wisata. Harusnya lorong wisata itu memperkenalkan apa budaya yang ada di lorong tersebut. Minimal sejarah lahirnya lorong tersebut. Kenapa namanya begitu? Saya juga tidak tahu kenapa rumahku namanya Jalan Raja Wali. Apakah di sana dulu banyak Gunung Raja Wali? Tidak aku tahu juga itu. Ataukah di Garuda dulu banyak Gunung Garuda? Ini menarik ya, Kokologia, suatu nama yang fenomenal menurut saya. Doa bersama-sama, mudah-mudahan pedagang yang ada di sini semakin meningkat kehidupannya, yang harus kita kembangkan ya. Ataukah misalnya di sini ada kuliner, itu kan bisa menjadi nilai jual yang lebih tinggi. Ya bikin kerupuk ikan yang sudah laku nih. Nah, jadi yang kita olah adalah ikan yang tidak ada orang suka. Bahwa ibu-ibu di Kokologia butuh pelatihan pembuatan kerupuk ikan. Harus ada namanya kelompoknya. Biar mami pantai tak jauh di seberang sana, anggap bilang. Ataukah ibu-ibu, pokoknya ibu-ibu, kelompok ibu-ibu yang kelompok ibu-ibu produksi ikan. Dan yang pasti kita tahu bahwa ketika bantuan akan diturunkan kepada pemerintah kota, jadi begini kelompok 10 sampai 20. Tapi cari teman kelompok yang besti-besti tak. Biasanya kalau belum ada bantuan, akur-akur. Begitu ada bantuan, mulailah cerita berkembang. Dia dapat, dia banyak, kita tidak dapat, padahal belum ada. Yang semua pelayannya orang tua, tapi ditulisnya mami di depan, tidak boleh marah-marah kalau terlambat dilayani. Kue, si B pesan, jadi biasanya Bu, ini memang bercanda, tapi harus menjadi sentilan untuk pemerintah. Salahkan Pak Lurah, karena ternyata ada proses yang harus dilalui yang sangat begitu. Kemudian dinas PU sehingga bisa menjadi pertimbangan. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 tahun prioritas mau dibangunkan.
tapi sampai sekarang tidak terrealisasi. Dan saya mohon Ibu sebagai perwakilan dapil Mama Rista, kiranya bisa diperjuangkan itu kembali, Bu. Bisa yang menganggur-menganggur, ya malah yang mantan napi juga. Kami pernah sampaikan ke kelurahan, carikan jalan ini supaya mereka tidak berulang. Kadang berulang itu kejahatan karena memang proses pendapatan mereka tidak ada. Selama tahun 2022 kami kena banjir, dan itu pun yang dikerja bukan gotnya, pavingnya, jalannya. Yang kita mau di sini warga itu khusus gotnya saja yang dikerjakan. Ya bisa ditulis saja Bu, kalau kita tidak mau bicara, tidak mau menyampaikan langsung, kita tulis nih. Tuh Bu, kalau anu tuh turun-turuna apa misalnya walaupun kita berharap sih harus bicara yang sopan, bicara baru bilang tuh baru begini, biar terputar-putar ke bicara, ku dengar sedikit, insya Allah bisa ditarik kesimpulannya. Jadi saya menganggap dengan dua pertanyaan dari Bapak tadi berarti ibu-ibu ini sudah sejahtera. Amin. Dipaksa amin. Paksa amin ini ya. Dan sebenarnya juga jangan cari-cari masalah, kalau tidak ada di masalah. Aman ya. Masukan tadi dari Pak RT yang sekarang, Pak RW yang tadi mantan, tidak bagus dibilang mantan, alumni saja, alumni RT tadi ya, alumni ketua RT tadi yang bertanya. Yang Pak RW tadi ini banyak sekali Pak, dan luar biasa menurut saya pertanyaannya, dan baru kali ini ketika membacakan hasil reses untuk semua teman-teman kami di Dapil 5, salah satunya adalah mengkritik pemerintah bahwa katanya kita akan memasuki kota dunia, tapi kantor lurah saja tidak ada. Itu Bu. Cuman kami bukan eksekutif, kami legislatif yang tentu saja hanya berjuang dan bicara terus sampai keinginan, harapan masyarakat terrealisasi. Kalau tidak terrealisasi kami bicara saja. Jadi seorang anggota dewan itu tidak boleh berhenti dan tidak boleh menggunakan kata susah, tidak bisa. Walaupun mungkin tidak bisa ya, tapi kita perjuangkan saja, bicara saja terus. Karena itulah tugas kami, sehingga kami mendapatkan penghasilan dari pemerintah. Kami mendapatkan gaji seperti itu. Yang kedua, jadi ini Pak ya, tetap akan menjadi masukan kami. Saya bersama Ibu Kartini juga tidak berhenti. Setiap reses pasti ada satu item kantor lurah Kunjung Mai. Bayangkan itu 10 tahun. Tidak pernah dicoret itu usulan kantor lurah Kunjung Mai Pak. Ada terus kami bacakan. Yang kedua tentang pelatihan. Ya, ini memang menjadi kritikan buat pemerintah, terutama UMKM, bahwa biasanya banyak kegiatan pelatihan yang dilakukan baik di lorong-lorong maupun kegiatan yang di hotel-hotel, selesai itu selesai. Itu saja. Yang belajar tentang pertanahan orang itu, yang belajar sampah dia lagi, belajar UMKM dia lagi. Yang lebih lucunya kalau dibilang acara pemuda dia lagi. Nah, bukan pemuda. Masyarakat Popologia RW 3 Kelurahan Kunjung Mai butuh pelatihan perbengkelan deh. Dan yang selanjutnya yang ATS. Penyampainya gini ATS. Yang ATS pemerintah kota punya visi semua anak harus sekolah. Kalau ada anak tidak sekolah dia harus masuk di TKBM. Tidak boleh tongki dibilang semua tahu. Nah, tapi kami akan bicarakan di dinas PU bahwa hal ini tidak dibilang di sini ditutup, di sini perbaiki, di sini tidak. Harus ada kajiannya dari mana airnya mau kemana. Tidak boleh dikerja setengah. Kita khawatirnya di sini baik, di sana tidak baik. Jadi memang kalau dia mau kerja minimal, kalaupun tidak cukup anggarannya, bagaimana ketika ada pekerjaan itu tidak merusak di tempat yang lain.